Menurut aku, orang-orang yang mengalami hal-hal mistis di gunung itu ya wajar-wajar aja. Aku juga percaya sih sama yang kayak gituan. Tapi yang kayak sekedar percaya aja yang kayak eh di dunia ini ada hantu loh. Oh iya gitu-gitu aja, nggak yang sampai oh iya ya bener-bener gitu. Assalamualaikum semuanya. Welcome back to my YouTube video. Setelah sekian lama, akhirnya aku buat video juga. Kali ini aku bakal bahas 5 kisah horor saat mendaki gunung di Indonesia. Supaya nggak lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama ini mendengar derap kaki kuda. Derap tuh mungkin ini kali ya. Apa? Derap? Gini ya? Tapak gini. Gitu kali ya, derap kaki kuda tuh. Nah, ini tuh merupakan peristiwa yang dialami sama para pendaki gunung waktu mereka ini naik Gunung Ciremai pas tahun 2011 gitu. Nah, jadi mereka nih mau naik ke gunung, mau ke posnya bapak. Itulah ada pos yang mungkin emang dihuni sama bapak-bapaknya ya manusia seperti kita gini. Terus waktu mereka lagi ngedaki nih sekitar jam 5 sore lah mau ngedaki ke pos itu. Pas banget waktu maghrib nih kan, mereka jalan-jalan maghrib lah tuh, mungkin azan atau gimana. Pas maghrib nih mereka sampai di kuburan kuda. Nah, kenapa bisa disebut kuburan kuda? Katanya dulu ini itu adalah kuburan kuda milik tentara Jepang. Jadi tentara Jepang tuh punya kuda, abis itu dikuburinya di sini. Aku nggak tahu pasti juga sih, cuma ya katanya gitu. Terus di situ mereka nggak berhenti karena mungkin ngerasa takut atau gimana, tapi ya mereka lanjut aja kan. Setelah 500 horor banget. Setelah 500 meter dari kuburan kuda ini, mereka kan 500 meter tuh jalan nih kan bareng. Nah, si Mbak ini jadi sweeper, ya. Aku nggak tahu cara nyebut yang benernya gimana, tapi aku tadi ke Google sweeper katanya. Buat kalian yang nggak tahu sweeper itu adalah orang yang berjalan di belakang rombongan. Jadi kayak kalian nih jalan berenam ya kan. Kalian tuh paling belakang nih, si sweeper ini nih paling belakang gitu kan. Pas di kalian jadi sweeper ini, kalian paling belakang adalah orang yang mastiin kalau di belakang tuh baik-baik aja gitu kan. Pas 500 meter dari kuburan kuda ini, si mbaknya ini ngerasa kayak, loh kok ada yang jalan gitu ya di belakang aku nggak tahu siapa ini gitu kan. Ya seperti itulah. Terus setelah dia cek ya kan, dia cek gitu kan, karena kan takut juga, aku nggak tahu sih, mungkin dia kayak takut gitu. Akhirnya dia cek, tapi pas dia cek nggak ada apa-apa. Dia mungkin saking lamanya dia ngecek si derap kakinya ini sampai nggak ketungguan sama temennya, maksudnya ketinggalan gitu. Jadi teman-temannya ini udah jalan sekitar 6 meter jauh di depan dia langsung lari dan minta gantian sama temennya. Gantian dong lu yang jadi sweeper, gue mau di depan aja gitu kan. Dia nggak sempet cerita sama teman-temannya, mungkin karena takut juga. Akhirnya dia gantian lah kan ya sama si temen satunya ini, jadi sweeper lah temennya, dan dia jalan di depan. Waktu lagi dia jalan di depan semua fine-fine aja, mungkin temennya juga nggak ada yang cerita. Mereka faktor lelah juga kali ya. Jadi jalan-jalan pas sampai di tujuan ini, temen yang gantiin dia jadi sweeper ini cerita juga gitu kan, kok tadi gue denger suara derap kaki kuda gitu ya, tapak kaki kuda yang cuk gitulah pokoknya, kayak gitu-gitu. Mungkin gitu-gitulah, kalian bisa bayangin sendiri aja. Oke, yang kedua itu ada teman bertambah 1. Yep. Mungkin kalau kita punya geng kita ini ada 4 orang, terus ada yang mau masuk ke geng kita jadi berlima, itu mungkin normal kali ya. Karena kan
ya temen nambah satu itu normal, tapi ini di gunung kalian jalan gitu kan, ke gunung berenam terus tiba-tiba jadi bertujuh kan nggak lucu gitu kan. Jadi ini itu pengalaman yang dialami oleh mahasiswa pencinta alam UMN pada 2013 di Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Jadi ceritanya mereka ini lagi ngedaki gunung gitu. Berenam lah ya. Mereka berenam mendaki gunung gitu kan bareng-bareng, terus semua baik-baik aja sampai temennya ngomong, udah yuk kita ngecamp aja di sini, kita bangun tendanya di sini, kita nggak usah lanjut ke atas. Mau lanjut lo mau cari mati katanya gitu kan. Mungkin saking dinginnya mereka juga kejebak badai, mau lanjut ya sama aja cari mati. Akhirnya mereka mutusin buat ngecamp di situ dan menetap di situ gitu kan, bareng-bareng tapi menetapnya. Jadi mereka nggak terlalu takut gitu. Setelah didirikan tenda ini mereka bareng-bareng lah tuh masuk ke tenda. Akhirnya mereka duduk ngelingker sampai salah satu temennya ini, salah satu dari mereka ngitung ya kan, kan berenam nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Dan setiap kali dia ngitung nih kayak selalu lebih gitu. Dia ngerasa kalau ada nih satu orang yang gue hitung jadi 2 gitu, dia tuh ada 2 gitu kan. Kayak misalnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Gak lucu ya, kayak misalnya merinding deh. Dia kayak lagi ngitung teman-temannya tapi tiba-tiba nambah orang kan, jadi semuanya merinding gitu kan. Kok bisa sih ada 7 kita, orang 6 kok 7 gitu kan. Akhirnya setelah mereka debat dan mereka mungkin takut juga, suasananya makin serem juga di gunung gitu kan, badai, kabut, bla bla bla, mereka mutusin buat istirahat bareng-bareng gitu. Nah kebetulan pas mereka udah selesai ngecamp ini, mungkin mereka balik lagi turun dari gunung ini terus cerita sama warga setempat atau cerita sama teman-temannya atau mungkin gimana. Ada yang bilang emang tempat itu tuh adalah tempat yang mereka jadiin base campnya itu, maksudnya kayak tempat mereka diriin tendanya itu adalah peken setan, aku nggak tahu, pokoknya itu bahasa Jawa yang artinya pasar setan. Jadi ya mungkin karena itu jadinya serem, karena itu pasar setan jadi kehitung banyak. Terus yang ketiga ada teman masuk jurang. Oke, yang selanjutnya ini dialami oleh fotografer sekaligus jurnalis dari Indonesia yang menceritakan kisah pendakiannya ke Gunung Ciremai pada tahun 2015 lalu. Jadi ini sama kayak cerita yang pertama, dia di Gunung Ciremai juga, cuma bedanya dia lebih dia yang pertama 2011, yang kedua 2015 gitu pokoknya. Jadi beda berapa tahun lah gitu kan. Nah waktu itu dia nih mendaki kan sama temen-temennya, sama temennya ini dapat pengalaman aneh lah waktu ngedaki. Dia jalan di depan, dia jalan ngedahuluin temennya, kayak ngeduluin temennya, gue duluan lah gitu. Tapi mereka nggak misah, mereka tetap satu jalur, cuma jaraknya mungkin beda, kayak dia di depan temennya di belakang gitu kan. Terus pas dia noleh ke belakang, kaget dong ya kan. Loh, kok temen gue kok malah jalan ke arah jurang gitu kan. Otomatis dia pasti neriakin temennya gitu kan, sini jalannya salah, bukan ke situ, lu ngapain mau ke jurang gitu kan, cari mati lo gitu kan. Terus akhirnya si temennya ini nggak denger gitu kan, dia ngerasa kayak aku temen gue budek banget gitu kan ya. Terus akhirnya tiba-tiba si temen yang dia teriakin ini muncul dong kan di belakangnya, nepok gitu kan, lu neriakin siapa sih, bonge gue dengernya gitu kan, sampai kayak gitu. Lah lu ngapain di sini, ya lu teriak-teriak sama siapa gitu kan, kata temannya. Gue neriakin lu, bukannya tadi lu mau jalan ke jurang, gila lu lah katanya gitu kan. Akhirnya mungkin dari perdebatan itu akhirnya mereka jalan
tetap lanjutin perjalanannya sambil mikir kalau siapa yang tadi masuk jurang gitu ya kan. Serem juga sih. Next, ini ada yang keempat, merasakan hawa nyaman. Mungkin kalau kita nyaman sama orang, sama keluarga, sama hewan, sama siapa itu mungkin wajar ya, cuma sama tempat juga mungkin wajar, tapi ini beda. Jadi ini adalah kisah yang dialami oleh pendaki gunung bareng teman-temannya waktu dia lagi mendaki Gunung Semeru 2017 lalu. Jadi dia sama teman-temannya mendaki Gunung Semeru tahun 2017. Nah, pas dia lagi mendaki nih ya kan sama teman-temannya, dia ngerasa kok aku nyaman banget di tempat ini ya. Ada apa ini kan? Mereka ngerasa nyaman banget, tapi anehnya adalah mereka ini satu-satunya orang yang ngerasa nyaman di tempat itu gitu loh. Karena orang-orang lain nggak ada yang berani di situ, tapi mereka nyaman di situ, ngerasa kayak dilindungi, ngerasa di rumah sendiri mungkin ya kan, jadi ngerasa nyaman. Nah, ternyata kenapa mereka ngerasa nyaman ini, katanya tempat pos yang mereka singgahi ini adalah tempat dikuburnya mayat-mayat yang meninggal di gunung itu. Jadi siapapun mayat yang meninggal di Gunung Semeru ini dikuburkanlah di situ ya kan. Setelah dikuburkan mungkin si para pendaki ini ngerasa nyaman karena mereka bersama dengan mereka gitu kan. Terus setelah denger itu, tapi mereka juga nggak ngerasa ada hawa aneh gitu kan. Justru mereka ngerasa nyaman di tempat itu, dan mungkin di tempat lainnya mereka malah ngerasa aduh nggak nyaman, enakan di tempat tadi gitu kali. Mungkin arwah-arwahnya baik gitu atau gimana, semoga tenang lah. Oke, last but not least ada yang kelima ini, yang terakhir, suara derap kaki orang. Kalau yang pertama itu suara derap kaki kuda, kalau yang sekarang nih suara derap kaki manusia kayak itu suara tepokan paha aku. Jadi pengalaman ini dialami oleh pendaki gunung yang tengah mendaki Gunung Merbabu di Jawa Tengah pada 2017 lalu. Ini beda sama kisah yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya kan kayak lagi jalan gitu kan, ngalamin. Kalau dia lagi di tenda, sebenarnya sama sih sama yang berhitung itu tadi. Dia lagi di tenda ya kan, mungkin dia sendiri atau sama temennya, cuma nggak tahu, dia ngerasa kayak ada yang jalan di tendanya ini kayak gitu kan, serem banget ya. Jadi dia mungkin lagi tidur kan, lelap, terus ngerasa ada yang jalan. Kok ada yang jalan, teman-temannya pada tidur ya kan. Menurut aku personal orang cara nerimanya ya beda-beda gitu kan. Kalian mau percaya ya nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Karena menurut aku mungkin mereka yang kayak gini tuh ngalamin capek kali ya, jadi halusinasinya tinggi gitu. Karena kan capek juga mendaki gunung gitu kan, capek, lelah gitu kan, rasanya pengen rebahan. Mungkin mereka jadi berhalusinasi. Cuma kalau emang ini beneran ya nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya terserah kalian mau percaya apa enggak, itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Oke teman-teman, itu tadi 5 kisah horor para pendaki gunung yang udah aku sampein. Mungkin bisa menarik minat kalian untuk naik gunung. Boleh kalian ambil aja hikmahnya. Dan buat kalian yang mungkin pernah ngalamin hal-hal kayak gitu, bisa komen di bawah dan bisa ceritain kejadiannya. Atau mungkin kalian mau request video-video apa, kalian bisa aja langsung follow Instagram aku di @ketrimuhtar. Kalian bisa DM ke situ. So itu aja dari aku buat kalian. Jangan lupa juga buat subscribe channel aku, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya bisa berbagi info. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.